الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad penanggalan 9 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis di masjid yang berberkah ini insyaallah, Masjid Wahdatul Ummah, untuk sama-sama beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah yang sangat dicintainya, at-tafaqquh fid din, dan secara khusus kita menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab yang berjudul Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis yang sangat bermanfaat ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang terakhir atau pertemuan kita yang perdana pekan lalu, kita sudah menjelaskan hadis yang ke 1055. Ya, perlu untuk kami ingatkan, pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah masuk di atau masih dalam pembahasan Kitabul Fadail, kitab tentang fadilah amal soleh, dan kita sudah masuk sejak 2 pekan pembahasannya, atau 2 kali pembahasan di bab yang ke-189, yaitu bab yang berjudul Fadlul Masyi ilal Masajid, bab tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid-masjid. Kita sudah membahas hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan masih tersisa sekitar 4 hadis lagi dalam bab ini. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas 2 hadis, ya, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa juga menyelesaikan 2 hadis untuk kita sempurnakan pembahasan bab ini. Baiklah, kita mulai bacakan. Ada yang punya bukunya? Sudah ada yang punya bukunya?
Kalau tidak salah pekan lalu kita pesan. Ya, Masya Allah. Ya, fardu kifayah ya. Satu orang mewakili sekian ya. Semoga yang lain tidak berdosa ya. Tanda kutip ya. Ya. Tapi ya semoga berlaku pada fadli man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, mudah-mudahan akan ada yang mengikuti kebaikan beliau ya di waktu-waktu berikutnya ya. Jadi hari ini 1, kemudian pekan berikutnya 3 atau 5 atau 10 dan seterusnya. Ya, kita bacakan hadis yang ke-1056. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, khalatil biqa'u haulal masjid. Khalat, ada tanah yang kosong, haulal masjid, di sekitar Masjid Nabawi. Jadi ada tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi. Fa arada Banu Salimah, maka Banu Salimah ini dari salah satu bagian kabilah yang ada di Ansar dari Khazraj, an yantaqilu qurbal masjid, karena ada tanah kosong dekat masjid ya, apalagi Masjid Nabawi, maka Banu Salimah ada keinginan untuk pindah ke dekat masjid semuanya. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Informasi tersebut bahwa Banu Salimah mau rame-rame berpindah ke masjid sampai ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sampai kepadaku informasi bahwa kalian ingin pindah ke masjid, pindah ke dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka mengatakan, benar wahai Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami memang ada keinginan untuk itu. Faqal, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Banu Salimah. Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarukum tuktabu asarukum, rumah-rumah kalian atau tempat-tempat kalian atau tanah kalian yang kalian tempati saat sekarang ini, tuktabu asarukum, asar-asar kalian, jejak-jejak langkah kaki kalian menuju ke masjid dari kampung kalian, itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diyarakum tuktabu asarukum, hendaknya kalian tetap di tempat kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan tertulis atau tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka langsung mengatakan setelah mendengarkan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kalau begitu kami tidak senang, tidak suka untuk kami berpindah darinya. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warawal Bukhari, dan Imam Bukhari juga meriwayatkannya.
Warawal Bukhari maknahu, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini, min riwayati Anas, tapi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang kita akan bahas ini yang semakna dengan ini, atau hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat, Jabir bin Abdullah, dan ini ada dalam Sahih Muslim, dan Anas bin Malik, dan ini ada dalam Sahih Bukhari. Kita lihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Khusus kalian, Banu Salimah seperti kita sebutkan adalah salah satu kabilah yang cukup besar, bagian dari kabilah di kaum Ansar dan secara khusus dari Khazraj. Dan mereka agak jauh ya tempatnya dari Masjid Nabawi. Mereka ketika mengetahui bahwa ada tempat kosong, ada tanah kosong sekitar Masjid Nabawi, maka mereka berkeinginan untuk bisa pindah ke sana. Ya, mereka ingin bersama-sama untuk pindah ke masjid atau dekat Masjid Nabawi. Tentu saja ya, kalau kita lihat maksudnya, maka kita bisa duga maksudnya adalah untuk lebih dekat dengan Masjid Nabawi dan untuk bisa lebih mudah bermulazamah dengan Nabi Muhammad SAW, dan mungkin untuk tidak lagi absen sholat jamaah di Masjid Nabawi. Keinginan ini tentu saja keinginan yang baik ya. Makanya itu kan ada maslahat yang lain ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa Nabi kita sebenarnya tidak mengingkari bahwa tinggal dekat masjid itu baik, tapi beliau melihat ada sisi yang lain yang perlu untuk diperhatikan. Paling tidak ada dua hal ya. Dua hal yang Nabi kita SAW memandang hal tersebut, lalu menyarankan kepada Banu Salimah untuk tidak usah pindah. Yang pertama adalah beliau inginkan Madinah ini semuanya tetap bisa terisi seluruh tempat-tempatnya yang ada. Ya, beliau tidak inginkan kalau semua yang sudah ada, pemukiman-pemukiman yang sudah ada sebelumnya, akhirnya dia kosong dan semuanya pada berpindah dekat Masjid Nabawi saja. Lalu tempat-tempat yang lainnya tidak ada lagi yang mendiaminya. Yang kedua, yaitu maslahat beliau, untuk maslahat tersebut maka beliau mengarahkan untuk tetap di sana dan memberikan motivasi bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, datang dari tempat yang cukup jauh ke Masjid Nabawi dengan langkah-langkah yang begitu banyak dan jarak yang cukup jauh, itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan ini sudah baik ya, orang yang mau dekat-dekat masjid, dekat rumah Allah karena melihat lingkungannya kondusif, maka ini keinginan yang baik, kecuali ada maslahat-maslahat yang lain. Ya gitu kata ulama kita, dan ini di antara maslahat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Biasa kita ya, kalau kita melihat kadang di antara hal yang kadang terjadi ya, di antara sebagian kaum muslimin atau sebagian jamaah masjid atau mungkin komunitas-komunitas dakwah tertentu ingin berkumpul di satu tempat ya, ingin berkumpul di satu tempat dekat-dekat masjid tertentu yang mungkin menjadi pusat dakwahnya ya. Kami ingat ini dulu masjid kita ini, Masjid Wihdatul Ummah, karena dia adalah markas pertama kita. Dulu semua
kader-kader kita, ya para asatidz dan yang lainnya, semuanya mau pada dekat-dekat di sini semuanya. Ya. Lalu setelah ada lagi markas yang berikutnya, mau pada dekat-dekat semuanya ke sana dan seterusnya. Itu mungkin dari segi pertimbangan bagus ya, dekat masjid, aktif lagi kegiatan-kegiatan dakwahnya, lalu melaksanakan sunnah-sunnah. Tapi mungkin di sisi yang lain juga yang perlu menjadi pertimbangan, bahwa jika para aktivis dakwah atau jika orang-orang yang faham akan sunnah, faham akan persoalan syariat, semuanya pada berkumpul lalu meninggalkan ya kaum muslimin yang lainnya, maka ya siapa yang bisa mendakwahi mereka ya. Karena itu di satu sisi bagus juga ya kalau ada pemukiman yang dikatakan pemukiman Islami di situ semua, atau di situ banyak orang-orang yang faham. Tapi jika semuanya berpikir seperti itu, maka bagaimana dengan tempat-tempat yang lain ya, pemukiman yang lain yang mungkin akan kosong dakwah di situ. Maka ini sama-sama punya pertimbangan ya, pertimbangan maslahat dan mudarat ya, sehingga sebagian orang perlu diapresiasi ketika mengatakan saya biarlah di tengah-tengah masyarakat awam atau masyarakat umum, karena keberadaan saya di sana untuk mendakwahi mereka ya, untuk bisa memunculkan warna Islami ya di tengah-tengah mereka. Ini juga pertimbangan yang maslahat ya. Jamaah sekalian, hadis ini juga disebutkan oleh ulama kita bahwa pentingnya untuk kita selalu minta pandangan dari para ulama kita. Perlunya untuk kita selalu istisyarah, minta nasihat, minta arahan dari para ulama kita. Dan bukan cuma kita minta arahan dalam persoalan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana nanti kalau kita mau berkurban yang benar, tapi dalam masalah di mana saya tinggal, bagaimana kalau saya mau pindah rumah, dan bagaimana kalau saya mau tinggal di pemukiman yang seperti ini, bagaimana kalau saya mau tinggal atau pindah ke dekat masjid dan seterusnya. Hal-hal yang kelihatannya ini urusan-urusan duniawi, ternyata juga perlu untuk dikomunikasikan dan bagus juga untuk dimintai nasihat dari para ulama. Karena ini kita lihat Banu Salimah ini pertimbangannya sangat syar'i kelihatannya, sangat sesuai dengan syariat, mau dekat Masjid Nabawi. Ternyata ada arahan lain dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk dalam persoalan-persoalan yang kelihatannya duniawi, kita perlu minta arahan dari para ulama-ulama kita, karena insyaallah ad-din ini memang selalu memberikan solusi yang terbaik dan arahan yang terbaik dalam urusan kita, baik yang langsung dalam masalah-masalah peribadatan kepada Allah, juga termasuk dalam persoalan muamalah-muamalah duniawi kita. Di antaranya adalah dalam persoalan tempat tinggal, ya, persoalan rumah atau pemukiman kita. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana perhatian dari seorang alim seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan informasi ini dan beliau punya pertimbangan lain, maka beliau tidak biarkan Banu Salimah langsung melaksanakan ijtihad mereka atau pilihan mereka. Beliau memberikan arahan. Tapi antum lihat bagaimana kebijakan beliau atau sifat bijak beliau dalam menyelesaikan satu persoalan dan untuk memberikan arahan yang terbaik kepada umatnya. Beliau mengatakan, balagani annakum, sampai informasinya kepada aku tentang kalian. Dan ini menunjukkan pentingnya tabayyun ya, pentingnya selalu mengkonfirmasi, mengecek ya berita yang sampai kepada kita dan tidak langsung memvonis dan menghukumi. Perlu kita konfirmasi sebelumnya untuk mendengarkan benar tidaknya informasi tersebut. Jangan-jangan keliru sehingga perlu diklarifikasi. Dan jika benar, maka mungkin ada arahan-arahan dan nasihat yang perlu untuk kita sampaikan kepadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun seorang nabi yang mendapatkan wahyu, tapi beliau sangat bijak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah umatnya. Balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Yang mereka mengatakan, benar wahai Rasulullah, qad aradna zalik. Ya, memang kami punya keinginan untuk itu.
Lalu beliau mengatakan diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Tetaplah di kampung kalian, tetaplah di rumah-rumah kalian, di kediaman kalian, karena langkah-langkah yang kalian langkahkan dari rumah kalian, kediaman kalian, kampung kalian itu menuju ke masjid tidak akan disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan judul babnya, ini syahidnya istilahnya ya. Inilah kalimat yang ada dalam hadis ini yang menyebabkan Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid. Dan ini kita sudah pernah sebutkan ya, bahwa langkah-langkah kaki tersebut yang dicatat ini termasuk dari apa yang Allah katakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatatkan, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in fi ahsaynahu fi imamin mubin, bahwa kami, kata Allah, yang menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak dan peninggalan-peninggalan mereka. Di antara jejak-jejak kita yang akan dicatat oleh Allah dan akan dilihat nanti di hari kiamat adalah langkah-langkah kaki kita, ya. Jadi tidak terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin sudah terhapus di jalanan-jalanan, dan kita juga mungkin sudah lupa kita pernah ke Masjid Wida, berapa kali kita pernah ke Masjid Wida berjalan kaki umpamanya, dan di masjid dekat rumah kita, dan masjid-masjid yang mungkin kebetulan kita singgah untuk sholat di sana ketika adzan dikumandangkan. Begitu banyak yang telah kita lupakan, tapi ingatlah dan camkan dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya dan akan memberikan pahala yang sempurna di sisinya di hari kiamat kelak. Maka inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Banu Salimah, bahwa tidak perlu pindah, karena langkah-langkah kaki kalian yang kalian langkahkan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana istijabah, respons dari para sahabat ketika sudah mendengarkan arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dianggap itulah yang terbaik, maka mereka tidak punya lagi pilihan yang lain kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini mungkin bukan satu arahan yang wajib, tapi dijelaskan ini yang lebih afdal, maka mereka tidak terlalu banyak berfikir dan tidak terlambat untuk segera merespons dengan baik apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, tidak pantas seorang mukmin, entah dia mukmin laki-laki atau mukminah yang perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu keputusan, maka dia masih punya alternatif yang lain, pilihan yang lain. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini berkaitan dengan hal-hal yang memang sudah wajib dan tidak boleh ada pilihan yang lain, namun para sahabat pun untuk hal-hal yang sunnah, hal yang tidak wajib, kalau sudah dikatakan begitu yang terbaik, maka mereka bersegera untuk mengikuti arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, ma yasurruna, kalau gitu kami tidak senang lagi, ya, kami tidak punya lagi keinginan dan tidak senang lagi untuk pindah. Biarlah kami di tempat kami, walaupun cukup jauh, tapi kami mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, seperti yang kita sebutkan, kita akan bahas dua hadis, ya. Satu hadis lagi yang singkat insyaallah.
Hadis dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu qal, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zaman nasi ajra fis shalah, sesungguhnya a'zaman nasi ajran, orang yang paling besar pahalanya, fis shalah, pada waktu salat, aba'aduhum ilaihi mamsya, yang paling jauh jarak jalan kakinya ke masjid. Fa aba'aduhum, kemudian yang setelahnya, walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam, dan orang yang menanti solat sampai dia bisa solat bersama imam, a'zamu ajran, itu lebih besar pahalanya, minalladhi yusalli, kemudian daripada orang yang solat, summa yanamu, kemudian dia tidur. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dan faedah serta hukum dari hadis yang kedua ini, atau hadis yang ke-1057 ini. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'zaman nasi ajran fis shalah, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya pada waktu dia solat. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang solat banyak, tapi tidak semua mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan orang yang dapat pahala mungkin banyak, tapi tidak akan seragam dan tidak akan satu derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, inna a'zaman nasi ajran fis shalah. Bahkan ikhwas sekalian, ulama kita menyebutkan bagaimana perbedaan-perbedaan yang mencolok antara orang-orang yang salat, ya. Sehingga dikatakan bahwa kadang seorang berdampingan dalam solatnya, berjamaah, berdampingan, bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki, ya, dalam suasana normal, ya, dalam suasana normal. Tapi perbedaan pahala di sisi Allah di antara dua orang yang berdampingan ini, yang bersentuhan badan kadang atau bersentuhan kaki, baina as-sama' wal ard, ya, antara langit dan bumi, atau bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, atau sebagian syekh mengatakan supaya tidak terlalu jauh jaraknya, baina as-saqf wal bilad, ya, antara atap ini dan lantai. Tapi intinya perbedaan itu kadang perbedaan yang sangat jauh yang mencolok, walaupun dia diimami dengan imam yang sama, dan dia menikmati bacaan yang sama, dan di masjid yang sama, bahkan saling berdampingan, tapi di sisi Allah perbedaannya sangat mencolok. Kenapa jamaah sekalian? Karena banyak sisi-sisi yang bisa menyebabkan perbedaan pahala tersebut di sisi Allah. Di sini disebutkan salah satunya, tapi ada yang lain. Contoh umpamanya, ya, contoh, tidak akan sama pahala orang yang sholat sendirian dengan orang yang sholat jamaah. Orang yang jamaah 27 pahala atau 25 pahala. Tidak sama pahala antara imam dan makmum. Tentu imam insya Allah yang lebih besar pahalanya, karena tanggung jawabnya juga besar, dan tidak sembarangan orang juga bisa jadi imam. Sebagaimana para muadzinin, tidak sama pahala para muadzin dengan para jamaah. Kita datang ke masjid, kita mau sholat karena mendengarkan panggilan muadzinin, sehingga pahala-pahala kita tidak berkurang insyaallah, tapi pahala-pahala kita juga diberikan kepada sang muadzin. Kita 30 umpamanya, juga pahala 30 kita atau dikali 10, 300 itu juga dimiliki oleh muadzin. Kita pahala kita untuk diri kita saja. Dan di antara variabel lain yang bisa membedakan adalah persoalan kekhusyuan umpamanya. Kekhusyuan.
kita sholat sama-sama, tapi kita tahu bahwa derajat kehusyukan kita saja secara pribadi, kita tahu kadang dalam satu harian 5 kali kita sholat minimal, kadang ada sholat yang lebih khusyuk daripada sholat berikutnya. Mungkin subuh kita alhamdulillah, tapi mungkin zuhur kurang khusyuk, asar mungkin juga lumayan tapi belum seperti subuh umpamanya, dan seterusnya. Kita kadang saja secara pribadi merasakan bagaimana tingkatan kekhusyukan kita berbeda-beda. Apatah lagi antara fulan dan alan, antara A dan B dan C dan seterusnya. Kita jamaah, insyaallah sebentar kita sholat isya sama-sama, tapi yakinlah di sisi Allah derajat kekhusyukan kita berbeda-beda. Derajat ta'zim kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sholat beda satu sama lain di antara kita, padahal kita berdekatan. Dari sisi ketepatan solat kita sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha semuanya untuk bisa sesuai dengan sunnah sebagaimana yang kita fahami. Maka itu juga berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan di antara sisi yang membedakan pahala adalah jarak dari masjid, jarak dari masjid. Maka Nabi kita mengatakan, inna a'dhaman nasi ajran fi shalah ab'aduhum ilaiha mamsha. Dari satu sisi ini, makanya kalau sekalian, jangan sampai kita kalah dari semua sisi, ya. Khusyuk kita tidak menang, rumah kita juga sangat dekat sehingga jaraknya juga tidak terlalu jauh sehingga ini juga kita kalah. Lalu persoalan ta'zim kepada solat itu dan cara solat yang benar dan sebagainya kita kalah terus. Atau bagaimana kita bisa datang tepat waktu juga, ya kadang kita kalah di situ. Seorang yang rumahnya tidak jauh dari masjid, maka dia mesti mengambil sisi yang lain bagaimana dia bisa menang di situ. Dan ini perlombaan yang disyariatkan. Ini diantara fastabiqul khairat yang memang di sinilah ajangnya, momennya untuk kita berlomba-lomba menuju hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan untuk kita bangga-banggakan, tapi kita perlu mujahadah karena kita tidak tahu siapa yang paling bagus amalannya di sisi Allah. Sampai saat sekarang kita berusaha dan kita mau terbaik, tapi yang mana hasilnya baru nanti di hari kiamat kita ketahui. Saat sekarang ini kita hanya dalam taraf berusaha dan bermujahadah bisa lebih baik daripada saudara kita. Tapi karena kita tidak tahu apa hasilnya di sisi Allah, maka tidak seorang pun di antara kita yang berhak mengklaim dan ujub dan merasa lebih baik daripada saudaranya. Tapi setiap kita wajib untuk berusaha yang terbaik, wajib untuk bermujahadah dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna a'dhaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamsha. Ini dari satu sisi ya. Jadi perlu difahami ini hanya dari satu sisi. Dari persoalan jarak yang paling jauh itu yang terbaik. Dalam persoalan khusyuk yang paling khusyuk itu yang terbaik. Dalam persoalan yang bagaimana ta'zim itu juga ya masih banyak sisi yang bisa membedakan antara si fulan. Dan ada saja orang yang dari seluruh sisi dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu keutamaan dalam salat jamaah, yaitu walladzi yantadhirus salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran, orang yang menunggu hingga salat dilaksanakan bersama dengan imam, artinya berjamaah, itu lebih baik daripada orang yang salat kemudian dia pergi tidur dan tidak menanti waktu solat berjamaah bersama dengan imam. Maksudnya orang yang bersabar untuk terus berada di masjid menanti waktu solat ditegakkan, maka itu lebih afdal daripada orang yang solat langsung pulang dan mungkin beristirahat sambil menunggu lagi waktu solat berikutnya yang mungkin saja dia ketiduran, ya mungkin saja dia ketiduran sehingga tidak bisa melaksanakan solat lagi bersama dengan imam. Dan ini menjelaskan kepada kita khusus sekalian keutamaan orang yang menanti antara satu solat ke solat berikutnya. Dalam sebagian riwayat disebut sebagai fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dia bagaikan menjaga
benteng kaum muslimin dalam jihad fisabilillah. Dia diibaratkan sebagai ribat. Ribat itu menjaga benteng kaum muslimin, markaz kaum muslimin dari musuh. Dan ini salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menanti antara satu solat ke solat berikutnya dan dia menanti di masjid di rumah Allah, dia bersabar, maka pahalanya seperti itu. Dan dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa dia terhitung solat selama dia masih di masjid dan selama wudhunya belum batal. Jadi kalau ada tadi ya ikhwah jamaah yang sholat maghrib di sini umpamanya, lalu dia mau menanti sampai sholat isya, entah sambil menunggu dengan ikut ta'lim kalau ada ta'lim, atau mungkin walaupun tidak ada ta'lim tapi dia betah dan sabar untuk berada di masjid menanti waktu sholat berikutnya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu, dia tetap dihitung sholat selama sholatlah yang membuat dia tidak keluar dari masjid. Jadi bisa dibayangkan ya, mungkin kita selesai tadi ya jamaah, mungkin selesai sholat jamaah maghrib 6.15 umpamanya atau setengah 7, lalu dia akan menanti sampai setengah 8 sholat jamaah berikutnya. 1 jam dia duduk tidak sholat, tapi dia terhitung sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya adalah pahala sholat. Jadi 1 jam itu dia duduk, tapi dia terhitung pahala solat di sisi Allah. Madamati sholatu tahbisuhu, dalam sebagian riwayat malam yuhdis, selama tidak batal wudunya. Artinya kalau wudunya batal, untuk mendapatkan pahala ini bisa dia segera memperbaharui wudunya. Dan juga sekaligus ya menunjukkan bahwa menantinya itu sebaiknya dengan aktivitas ibadah ya. Jangan menantinya dengan tidur, karena kalau tidur itu tidur pulas, nyenyak, batal wudu ya. Jadi menanti dengan mengaji-ngaji, tadarusan, atau ya kalau ada pengajian ikut pengajian, atau membaca hal-hal yang bermanfaat, atau mungkin diskusi yang bermanfaat ya dengan saudara-saudara kita yang ada di masjid, maka itu insyaallah semuanya bagian dari menanti solat. Ulama kita menyebutkan ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang cepat datang ke masjid. Ada sebagian orang ya mungkin dia mengatakan kalau disuruh cepat pergi ke masjid waktu azan dikumandangkan, dia bilang tidak perlu buru-buru ya, karena lama iqamahnya sana ya, Masjid Wida itu lama iqamahnya ya, atau Masjid Istiqlal lebih lama lagi iqamahnya, tidak perlu ya, biarlah tunggu sampai menjelang qamat ya baru kita ke masjid. Padahal seandainya lama iqamahnya antara azan dan iqamah 15 menit, 20 menit, bahkan mungkin setengah jam ya, kadang seperti itu, setengah jam antum menunggu setelah azan hingga qamat, setengah jam antum menunggu sampai solat itu dikumandangkan, ditegakkan iqamah, lalu imam memimpin, setengah jam antum itu tidak sia-sia. Setengah jam antum itu terhitung solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu untuk diperhatikan, keutamaan yang tidak boleh disia-siakan. Bahkan dalam sebagian riwayat bukan cuma itu, malaikat juga akan mendoakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Malaikat terus mendoakan, dan malaikat tidak pernah capek berdoa ya, malaikat yang punya tugas khusus dia akan pernah capek berdoa. Berapa lama pun kita duduk, yang kadang kita agak letih, capek menunggu, tapi malaikat tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah salawatmu kepadanya. Dan salah satu makna yang terkuat, ya Allah angkatlah derajatnya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, sayangilah dia, selama orang tersebut berada di masjid menanti solat berikutnya. Jadi itu diantara ya, dan ini juga dalam i'tikaf ya. Kenapa sebagian ulama kita mengatakan ketika kita i'tikaf perlu juga dimasukkan niat seperti itu. Ketika kita i'tikaf selama 5 hari, 10 hari, bahkan kita di masjid terus, maka perlu diniatkan juga
kita menanti antara salat berikutnya dengan antara satu salat dengan salat berikutnya. Kita mulai itikaf kita malam 21, ya kita menanti mulai maghrib, kita menanti lagi isya kita menanti lagi subuh kita nanti lagi zuhur. Dan bayangkan ya, selama kita itikaf selalu mendapatkan pahala seperti kita salat, walaupun kita dalam itikaf kadang juga tidur, kadang kita juga agak istirahat ya, tapi di sisi Allah akan mendapatkan pahala tersebut. Ini jamaah sekalian beberapa hal yang disebutkan tentang keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid namun tidak pernah ketinggalan untuk sholat di masjid, dan juga keutamaan orang yang betah duduk berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di antara bukti tanda kecintaan kita kepada Allah, kita cinta untuk berlama-lama duduk dan berada di rumahnya. Sebagaimana kadang sebagian kita begitu betah lama-lama di rumah temannya, di rumah orang yang disukainya, disenanginya, maka kenapa kita tidak cinta dan betah untuk berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.